Bapak Ibu pencinta kompos organik, saat ini kami berada di SDN 41 Kota Gorontalo, akan memperagakan bagaimana cara membuat kompos organik dan menggunakan komposter, menggunakan ember. Dan ini kami menggunakan sampah rumah tangga, yakni sayur-sayuran maupun daun-daunan kering, kemudian menggunakan cairan M4. Dan untuk kita semua, jangan lupa kita sebarkan kepada yang lain supaya ini bisa diketahui oleh semua, dan semua sampah yang ada di dapur akan termanfaatkan. Salam kompos organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Yustin Daniel, ada teman saya Pak Nur dan Ibu Titi, mamanya Adwa. Iya, mana Mama Adwa? Tidak ada tim Mama. Ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Ada yang tahu kantornya di mana? Saya tahu. Di mana? Oh ya, karena hari-hari di situ ada. Di belakang ini Kesdim. Itu di Taruna, di belakang Rumah Sakit Angkatan Darat ya. Kami akan diminta untuk memperagakan bagaimana cara membuat kompos. Dan sistemnya ada kompos ini, cara membuat kompos ini macam-macam. Kalau ini sistemnya komposter menggunakan ember. Ya, menggunakan ember. Dan kompos diminta adalah sisa sampah dari rumah. Ini saya tanya, ini mana sampahnya? Dia katanya bukan sampah, cuma sayur. Sama, kalau ada sayur yang tidak digunakan itu namanya sampah. Jadi di rumah banyak sisa-sisa sayur ya, sisa makanan ya. Jadi tim Mama biasanya som kasih tinggal ke sana, baru oli Mama langsung dia mau buang. Itu yang bikin busuk. Nah, sekarang hari ini kita akan membuat bagaimana ini bisa bermanfaat. Kita membuat kompos, kita gunakan untuk tanaman. Jadi kita mulai. Jadi yang pertama, ini sisa sayur kita potong kecil-kecil ya. Ini bahannya ada sayuran, baru ada gula pasir atau gula merah. Untuk campuran EM4 ada air, tapi air yang digunakan adalah air biasa ya, bukan air keran. Kalau air keran ditidurkan 1 malam. Jadi kalau mau digunakan air keran ditidurkan 1 malam, karena air keran kan sudah mengandung kaperit. Jadi ditidurkan, kemudian jangan sampai tercampur, hanya bagian yang di bawahnya jangan sampai tercampur lagi, itu yang kita ambil ya. Kemudian EM4 mikroorganisme, ini adalah bakteri. Setelah banyak ada bili 1 botol ini bisa. Nah, kemudian ada air, ada tanah. Ini kita mulai untuk 1 penutup begini, ukurannya 10 cc. Jadi 1 botol begini dicampur dengan 10 liter air ya. Saya saja yang memperagakan, atau ada yang bisa membantu? Ini digunting, ada gunting? Bisa? Siapa? Oke, silakan dipotong-potong kecil. Begitu? Oke. Silakan, ada yang bisa membantu? Ini dirobek-robek juga bisa. Oke, silakan. Jangan semua. Saya bilang minta 1 tidak mau. Mana-mana lagi penutup 1? Potong-potong, ada pisau situ. Ya, kecil-kecil, lebih kecil lagi lebih bagus. Kenapa teman-teman ini dipotong kecil-kecil? Supaya mempercepat pengomposan. Ya. Dipotong kecil-kecil supaya cepat pengomposannya. Kemudian kenapa ada EM4? Ini cepat pengomposannya untuk pembusukan, karena ini ada bakteri. Ini akan memakan. Oke, kita sambil teman-teman lain. Oh, itu ada yang keringnya. Oh, iya.
Bagus. Yang kering juga. Karena tidak ada sendok, kita pakai tangan saja ya. Secukupnya, gula pasir atau gula merah. Ini gunanya untuk makanan bakteri ini. Ya. Kita campur saja. Gula pasir atau gula merah. Kemudian kita aduk ya. Usahakan gula pasir atau gula merah itu larut dalam air. Kasih halus-halus siapa yang ini? Kulit telur bisa digunakan. Ya, kulit telur kita hancurkan ya. Kalau ada kulit telur. Dos juga tidak apa. Ini mudah. Kulit telur tidak apa. Boleh, cukup itu, cukup. Oke, silakan Mbak Diri. Oke. Taruh pisau situ, taruh di situ, Taruh saja, sorong. Oke. Saya ulangi lagi, yang pertama kita siapkan sampahnya ya. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil. Kemudian yang kedua, larutan EM4. Kalau tidak ada EM4, kita gunakan Yakult. Bisa Yakult. Iya, kalau Yakult cuma minum. Nah, itu yang bagus ya. Yang bagus itu Yakult minum. Jadi EM4. Kemudian kita larutkan di air biasa. Kalau dia air PDAM ditidurkan semalam. Bisa juga kita menggunakan air AC. Hasil dari AC kan ada air, bisa tidurkan 1 malam. Kemudian kita ambil 1 penutup botol M4 ini dicampurkan 10 liter air. Ya, bisa juga kita campur dengan air leri, air cucian beras yang pertama ya. Ada timama bacuci beras, DP pertama itu ambil. Kalau suka dua itu sobat cair. Jadi yang pertama bisa juga kita tambahkan. Jadi ukurannya tetap 10 liter ya. Walaupun ada air cucian beras. Kemudian kita tambahkan gula merah atau gula putih. Kalau tidak ada dua-dua jangan pakai gula-gula. Tidak boleh gula-gula makan. Jadi kalau tidak ada gula merah, gula putih ya, itu gunanya untuk makanan daripada mikro ini, bakteri ini. Setelah itu kita campurkan dan kita aduk, didiamkan sampai 15 menit ya, supaya ini M4 mikro ini bisa memakan gula merah atau gula putih. Itu kan makanannya ya. Sudah toh? Sudah, so ada yang paham? Kita lanjut ya. Kemudian kita letakkan di ember. Bisa juga dilubangi. Tapi ini bisa juga dilubangi di sini. Gunanya untuk apa? Untuk sirkulasi udara. Ini sistem aerobik. Kalau dia tertutup semua, maka pengompasannya lama. Jadi ini kalau ada lubang udara, dia cepat pengompasannya. Cepat. Oke, kita mulai cara membuat kompos ya. Tadi baru bahan dan alatnya. Kemudian setelah semua tersedia, kita ini karena tidak ada kompos yang jadi ya. Tidak ada kompos. Mohon maaf Ibu Titi, saya tidak bisa menebak. Lupa kompos. Nanti so dekat-dekat sini baru dapatin itu kompos. Ada dia jual di kompos. Tapi karena ini tidak ada kompos, oh ya betul, ini sudah ada tanah. Ya, tapi usahakan tanahnya dihancurkan ya, jangan bagumpal-kumpal begini, ada yang so hancur ya. Ini usahakan kalau ada tanah kering, kalau ada
ini kan cuma tanah biasa. Kalau ada dicampurkan dengan sekam bakar, ada sekam bakar dicampur dengan sekam bakar, ya. Ingat ya, kalau tidak ada campur dengan sekam bakar. Kalau tidak ada tanah biasa tidak apa, tapi kering ya, kering. Oke, kita mulai. Ini kita taruh ya. Ukurannya tanahnya hanya segini ya. Jangan terlalu full ya. Ya, ketinggian 5 cm bisa. Ini tanah basah. Kalau ada tanah kering, kalaupun dia basah campurkan sekam bakar. Kalau tidak ada sekam mentah, tidak apa. Sekam mentah pun tidak apa. Yang kayak padi itu, ya. Oke, setelah itu mana yang kering tadi? Nah ini. Ada yang bertanya, Pak? Ya. Sekam itu apa? Sekam itu kulit padi. Mantap, Edwin. Sekam kulit padi. Ya, ada di mesin gilingan padi itu banyak. Kalau kita tidak memiliki rumput atau daun kering, ini yang di bawahnya pakai daun kering. Kalau ada sekam, pakai sekam dulu ya, sekam manta. Kalau tidak, ini pakai daun kering, tapi dihancurkan ya, tetap dipotong kecil-kecil, ya, dipotong-potong kecil. Itu kita letakkan ya. Atau kardus lagi, usahakan lebih kecil lagi karena ini agak lama dia kalau ini. Atau kertas tidak apa, tapi dipotong kecil-kecil ya. Ini kita taruh di bawah. Kemudian sampah ini kita taruh. Kalau di rumah kan tidak banyak, cuma sedikit. Ya. Kemudian kita pakai larutan E4, tapi tidak banyak ya. Cuma sekedar ya. Ini kalau boleh isi di botol mineral, kemudian lubangi penutupnya, baru kita siram. Tidak banyak ya. Oke. Kemudian kita tutup. Mana penutup? Kita tutup. Ini karena tidak ada lubangnya, maka sistemnya anaerobik, tidak ada udara. Ini prosesnya lama. Pengempesannya kalau tertutup, tidak ada sirkulasi udara, tidak ada lubang-lubang, lama. Kalau kita buka, nanti banyak lalat yang masuk, ya. Misalnya seperti ini ya. Ini kalau kita isi langsung full bisa toh. Tapi kalau di rumah kan bos sedikit. Jadi sedikit. Baru besoknya ternyata ada lagi sampah. Setelah itu kita campurkan lagi ini. Sebelum kita taruh ini sampahnya, kita campur. Mohon maaf. Setelah kita mengisi tadi ya tahap pertama, mohon maaf tahap pertama tadi setelah kita taruh sampahnya, kita tutup lagi dengan tanah. Ini kan belum full. Iya toh, belum full. Besoknya ada lagi sampah. Sebelum kita isi, kita campurkan. Kemudian kita isi lagi. Kalau bisa setiap hari kita bisa bongkar untuk mempercepat pengomposan. Ini kita taruh lagi seperti yang pertama. Kemudian kita saring lagi dengan air. Kemudian kita tutup. Ini 1 minggu dia bisa kering dan turun. Kalau sistemnya ada lubang, ada sirkulasi udara. Iya, kalau ada lubang. Berarti tiap-tiap hari diisi-isi itu. Isi. Kalau sudah full, didiamkan mungkin sebulan. Kalau sayuran cepat. Saya biasa kalau buat sayuran itu hanya sebulan sudah bisa jadi kompos. Itu jadi kompos. Yang penting ini kompos kalau tidak panas. Ini kalau kita tutup besok, coba kita sebentar ya, kita isi ya.
Sebentar kita isi, itu panas. Jadi selama dia masih panas, belum bisa digunakan. Ciri-ciri kompos yang bisa digunakan, yaitu sudah warna kecoklatannya, coklat. Kayak begini, coklat tua, atau sudah hitam-hitam. Itu sudah bisa digunakan. Yang kedua, tidak panas lagi. Bisa kita masukkan tangan. Kalau biasanya kita menggunakan alat, ini masukkan saja tangan, tidak panas lagi, itu sudah bisa digunakan. Oke, ada yang bisa lanjutkan itu? Silakan, isi itu semua. Oke, Apa dulu yang pertama? Tanah. Oke. Tanah. Nanti tipe ada yang Mbak isi. Tunggu ya. Itu banyak sekali ini. Ini yang bagus. Kulit pisang. Ada pisau di bawah sini. Tunggu dulu. Pisang mana ini? Pisau mana pisau? Tunggu dulu. Sudah saya habis pakai. Iris. Mau kasih full ini ya? Taruh semua sampah. Iris itu. Sorong. Ini asik sudah di. Ambilkan pisau. Iya, mari kita punya. Kakak minta. Sama tuh. Pak sama taruh, Pak. Reza. Tunggu dulu, ini dulu, yang kering dulu. Oh iya, betul. Sudah itu. Potong fotonya begitu. Langsung. Begitu, potong. Ya. Boleh. Taruh saja. Taruh aja. Kasih keluar dari plastik. Sayur kasih keluar dari plastik. Apa ini? Ini. Rumput. Hati-hati pisau. Wih, jangan batin pekuti. Itu kan pengiris dulu, iris ke bawah. Itu yang bakar pengiris. Itu. Itu tukang mana itu sayur? Ini sayur. Banyak sekali sayur ini. Iris dulu. Hobi saja. Hobi dengan tangan. Begitu. Gitu. Kasih kecil-kecil. Potong-potong dari tangan saja. Iris dulu, iris. Kasih kecil-kecil. Mau? Potong. Taruh sini. Ini motor saya banting kasih badirin. Ingat, jangan sampai ada plastik di dalamnya ya, atau goro, karet. Nah itu.
Kalau ada gunting dia cepat. Oh, padahal napa abso. Masih ada sampah. Habis. Sampai sepenuhnya. Oke, ini daun. Isi sini semua ini ya. Semua isi. Ya. Sabar, martel, Dia potongannya kalau makin kecil makin cepat pengomposannya, cepat hancurnya. Kalau besar-besar begini bisa, yang penting ada alat giling. Kalau sama tipe ada alat gilingannya untuk memperhalus. Ya potong kecil-kecil. Kalau tidak ada alat giling, ya potong kecil-kecil. Hati-hati pisau. Lagi ada. Kita usah itu. Ini kumpul-kumpul ini kulit-kulit tahu jadi situ semua. Potong kecil-kecil bisa, yang penting potong kecil-kecil. Oke, sudah. Airnya mana air? M4 sorong. Itu berdua. Oke, taruh. Laki aku jangan sama kenyok. Oke, ini kayak bau di pasar ya. Kalau ada yang bau busuk, itu namanya lindi airnya. Nah, itu yang bau busuk di tempat sampah ya. Bisa lewat di tempat sampah yang busuk itu lindi. Itu bahaya itu, banyak lalatnya. Oke, kita percikan. Oke, percikan air. Nah. Tanahnya jangan lupa. Oke. Oke, kita tutup dengan tanah. Saya saja yang pakai ini, tanah, awas. Kalau ada kompos yang sudah jadi itu yang digunakan. Ah, itu masih ada lagi. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita tutup. Nanti lihat besok. Jangan taruh situ, tangan kotor. Bisa atau besok tiap hari dibongkar. Ya. Tiap hari dibongkar supaya dia keluar DP ini karena tidak ada lubang. Oke, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau jelaskan dari awal sampai akhir? Cara? Mana Rehan? Mana? Rehan? Oke. Ada yang mau tanya?
Serius bisa? Ada. Pertama, siapkan apa? Pertama-tama apa? Siapkan apa? Baru bahan dan alat ya. Kita siapkan tempat untuk mau pakai ember atau apa, silakan. Ember, kemudian sampah organik, ini namanya sampah organik. Kemudian larutan EM4 ya, gunting atau pisau. Sini mana saya mas, ada yang mau tanya? Silakan. So habis sampai. Selesai, nanti lihat besok. Ya. Nanti ada uapannya, kalau bisa dibongkar. Setiap hari dibongkar. Setiap hari dibongkar dan letakkan di tempat yang teduh, tidak kena panas matahari langsung. Di sini bisa. Bisa. Yang penting tertutup. Kita diamkan sampai 5 menit, kasih uap baru tutup lagi. Bisa. Bisa juga digunakan sedikit larutan M4. Dipercikannya. Besok bisa. Cuma sedikit saja. Setelah dibongkar, percikan larutan M4. Berarti air itu simpan lagi. Simpan. Bisa. Isi di botol saja. Iya, botol basah. Baru DP di atas lubang. Kasih lubang saja. Kalanya kayak plastisin. Kalau dia ada kompos memang yang sudah jadi cepat, lebih cepat lagi. Karena tanah kan basah, dia basah. Iya, di samping. Hah? Nanti tidak apa. Boleh juga di lubangnya atau biasa jadi itu, tapi tiap hari dibongkar. Tiap hari dibongkar ya. Tiap hari. Besok pagi, besok, yang penting ada waktu besok, bongkar lagi. Baru biarkan terbuka selama pasti besok panas. Begitu kita bongkar, panas itu. Panas. Panas, kita bongkar. Bisa tergantung ininya 1 bulan lebih sampai 2 bulan. Karena kita hanya menggunakan seadanya. Kecuali kita potong kecil-kecil. Yang penting bisa saja dia sebelum sebulan, yang penting dia tidak panas lagi. Yang pertama, kita bongkar tidak panas, sudah dingin. Kemudian komposnya sudah kehitam-hitaman, coklat tua atau hitam-hitam. Itu sudah bisa digunakan. Cuman hasilnya agak kasar. Ya. Hasilnya agak kasar. Karena potongannya besar-besar tadi toh tangannya. Tapi kalau dia sampai 2 bulan dia akan hancur. Akan halus. Kalau saya ada alat giling. Saya menggunakan alat giling yang pun sudah dipanas saya giling jadi halus. Tapi lupa bawahnya sudah patah. Ada. Tetangga rumah itu jelek sama. Oke, sudah. Nah, nanti ibu periksa kalau dorang ada babekin di rumah. Abah bilang sudah. Dua mulia. Oke, teman-teman sudah? Sabantar ibu matanya ini ya. Semula itu orang. Tanya dorang. Oke, ada yang mau tanya? Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Bubar boleh kasih begini. Oke. Jangan lupa Kumpul sapu tahu ulang di situ boleh itu di pesisa. taruh ulang situ.